Shalom saudaraku, selamat malam. Salah satu yang bisa menghambat kita di dalam kehidupan adalah jenuh dan bosan. Saudaraku, untuk menghindari kejenuhan kebosanan, mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh riang. Karena mari kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita dan memampukan kita menyelesaikan setiap tugas, pekerjaan, dan pergumulan kita dengan baik. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami menemukan semangat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami mampu dari kehidupan kami dengan tidak jenuh, tetapi dengan riang. Amin. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10. Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, merasa jenuh, bosan, dan mengalami depresi karena beratnya beban, karena banyaknya tugas-tugas, dan karena merasa gagal, bisa saja dialami semua orang, termasuk kita. Saudaraku, demikian juga dengan Nabi Elia. Pada waktu itu, ia merasa jenuh, merasa bosan, depresi yang sangat dalam. Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, cukuplah ini, ambillah nyawaku. Mengapa saudaraku, Nabi Elisa pada waktu itu mengalami kejenuhan dan depresi dalam hidupnya? Yang pertama saudaraku, karena Nabi Elia merasa sudah memberi yang terbaik, sudah banyak melakukan itu untuk bangsa Israel. Di sisi yang lain, hasilnya bangsa Israel malah menjauh dari perjanjian Tuhan. Bahkan mereka merobohkan mezbah penyembahan kepada Allah. Bangsa Israel mulai melenceng dari kehendak Tuhan dan mengikuti jalannya sendiri. Nabi Elia dengan jerih payah yang luar biasa itu merasa gagal untuk memimpin, membimbing, menegur, dan mengarahkan bangsa Israel agar tetap di jalan Tuhan. Elia sudah melayani dengan begitu rupa, tetapi dicueki oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel berjalan berdasarkan keinginan sendiri, menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Merasa gagal itulah yang membuat Nabi Elia jenuh dan bosan dengan apa yang sudah ia lakukan. Sudah memberi yang terbaik, tetapi tidak mendapat respon yang baik dari bangsa Israel. Malah mereka melenceng dari kehendak Tuhan. Kemudian saudaraku, Nabi Elia tidak hanya jenuh, tidak hanya bosan, tapi dia depresi. Karena dia pun mengalami ancaman. Nyawanya terancam, jiwanya terancam. Ratu Isabel setelah mendapati 400 nabi palsu yang dia miliki mati di tangan Elisa karena kuasa Tuhan, maka Isabel pun dendam. Isabel pun memerintahkan bahwa semua prajurit untuk membunuh atau menangkap Elia. Ketakutan, kekhawatiran dialami oleh Elia. Sehingga saudaraku, jenuh, bosan, merasa gagal, dan terancam jiwanya itulah yang membuat Nabi Elia
sangat depresi dan ketakutan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan cukuplah, ambillah nyawaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan Nabi Elia seperti itu, Tuhan tetap ingin memakai Nabi Elia menjadi seorang nabi, menyuarakan suara kebenaran kepada bangsa Israel. Sehingga saudaraku, melalui seorang malaikat, Tuhan mengatakan, bangunlah dan makanlah, karena perjalananmu masih jauh. Kalau engkau tidak bangun dan tidak makan, tidak minum, engkau tidak akan sampai kepada tujuanmu. Saudaraku, perintah atau pernyataan Tuhan melalui malaikat ini mengandung arti yang pertama. Tuhan ingin supaya Nabi Elia bangun. Artinya tetap menjalani pelayanan, tetap menjalani kehidupan dengan semangat. Kemudian yang kedua, makan minum, artinya Nabi Elia diminta untuk tetap mempersiapkan diri, menjaga keadaan fisiknya agar tetap sehat dan kuat. Perjalanan masih jauh, artinya perjalanan pelayanan Nabi Elia, perjalanan kehidupan Nabi Elia yang dipakai Allah itu masih akan dilanjutkan. Saudaraku, ketika mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui malaikat, Nabi Elia segera bangun, dia segera makan dan melanjutkan kehidupannya dengan penuh sukacita, dengan penuh riang. Dan Tuhan memakai Nabi Elia dengan lebih luar biasa lagi menyatakan kebenaran kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Nabi Elia semakin diberkati dan semakin mampu memberkati orang-orang sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita sehari-hari. Agar kita tidak jenuh, tidak bosan, agar kita tidak merasa depresi, mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat dan dengan riang, dengan penuh syukur. Karena semuanya itu membuat segala sesuatu lebih ringan. Kita pun mampu menyelesaikan segala sesuatu bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kehidupan kita pun juga semakin menikmati berkat dan semakin jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saudaraku, agar semakin diberkati Tuhan, mari kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita dengan riang. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mensyukuri kehidupan kami, sehingga dengan ucapan syukur itu kami boleh menjalani kehidupan dan pelayanan kami dengan penuh sukacita dan riang. Sehingga berkat-berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami pun semakin dimampukan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, Engkau dampingi, Engkau sembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi rekan-rekan kami yang bergumul, yang punya masalah, biarlah pendampingan-Mu itu membuat mereka tetap kuat, tabah, setia menjalani, dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami sekeluarga. Bila Engkau hadir di sana, sehingga kami mengalami kerukunan, kebahagiaan, dan kecukupan berkat. Sehingga dimanapun kami berada, kami mampu menjalani kehidupan kami dengan riang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jalani kehidupan dengan penuh syukur dan riang agar kita mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.